Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Depan saya ini ada motor Supra X lama ya. Ini motornya nggak stabil, gas kalau di gas itu nggak stabil lah pokoknya. Dan dari informasi yang punya motor itu kalau di gas itu kayak lompat-lompat kayak kuda gitu ya. Sekarang saya akan coba nyalakan kayak gimana. Kayak gini ya Kang Bro. Di gas itu suaranya kayak gini, nggak stabil. Ini saya lepas gas ya. Dilepas gas pun suaranya kayak gini, nggak stabil dan ada bunyi trek ya di bagian sini ya. Ya bunyi petak sini dan sini ya. Nah ya kan, suaranya kayak gini tapi nggak mati ya, lucu nggak mati. Saya matikan dulu. Ini yang sudah dicek ya, yang sudah dicek itu karena yang punya motor ini ya tahu mesin juga ya, sedikit tahu mungkin ya. Ini karburator bersih, terus bilangnya sempat di bagian manit itu banjir oli, harusnya kan Supra kan kering, di bagian manit itu basah oli. Terus top kompresi sudah betul, tadi sempat saya cek juga top kompresi memang betul, tapi ke motornya seperti ini nggak stabil. Saya akan coba cek. Jadi biasanya ya Kang Bro, biasanya itu yang terjadi di motor Supra kayak gini, kalau nggak stabil kayak gini itu permasalahan pada noken as atau dekompresi yang mulai tidak stabil. Oke, saya akan coba buka di bagian sini ya. Itu sudah saya lepas ya Kang Bro, kopnya untuk silindernya. Di sini penuh oli. Ini menandakan kalau motor ini ngasep. Memang motornya ngasep. Terus di sini coba saya cek. Ini sudah kelihatan ini ya Kang Bro. Nah, ini terjadi kerusakan pada plat dekompresinya. Ya. Platnya saja sudah rusak. Ini yang menyebabkan kenapa motor ini tuh berbet ya, karena ini ketemu dengan si dekompresi di bawah. Ini solusinya, dekompresinya itu kita lepas saja, dekompresi pada noken as itu dilepas saja. Oke, saya akan coba buka ya di bagian sini. Coba saya akan buka. Sudah saya cabut. Nah, jadi si plat ini itu sudah rusak ini Kang Bro ya. Nah, ini platnya ini sudah jebol. Harusnya dia kayak gini, posisi normalnya itu kayak gini. Nah, posisi normalnya dia kayak gini. Jadi ini nahan. Nah, misalkan dibengkokin lagi bisa Kang? Kan bisa aja, tapi nanti kalau kena putaran si tonjolan noken asnya, ntar saya cabut noken asnya dulu ya. Nah, kena tonjolan ini lagi ya, itu bisa mengakibatkan jebol lagi pada si ini. Jadi solusinya itu ada dua solusinya, yaitu dilepas ininya, ini ya kita lepas bisa, ataupun kita lepas ini. Tapi lebih bagusnya itu yang dilepas yang ini ya, yang dilepas. Nah, karena kalau kita lepas yang ini nanti temlar ini ya, temlar ini. Nah, ini kan posisinya misalkan kayak gini ya. Nah, karena nggak ada ring platnya, ring plat dekompresinya ini kan nggak ada ya, nggak ada platnya. Ini bisa geser ke sini. Nah, kalau ini sudah geser ke sini, dia naik di dekompresi sini, akhirnya jadi berbet atau bocor pada kompresi. Oleh nopo?
Oke Kang Bro, karena si noken asnya ini juga sudah mengalami kausan, lihat ya. Ya ini kan, tadinya mau saya lepas ininya aja, ini sudah lihat ya, dia sudah geser. Ini sih karena si bearingnya ini. Ya ini kan udah nggak rata. Permukaan yang standarnya kan ini sudah turun. Terus yang sebelah sini lebih parah lagi. Ya ini lebih turun lagi. Jadi saya akan ganti noken as. Dengan konsekuensi nanti saya akan cabut dekompresinya untuk noken as yang baru. Jadi nanti kemungkinan engkolannya jadi lebih keras atau berat, nggak bisa halus, nggak bisa. Ciri khasnya Honda kan starter ringan, pancal pitik. Oke, ini saya pakai noken as yang KW, yang murah-murah meriah aja, yang 100 ribuan. Ini yang punya juga bilangnya ganti, nanti noken asnya diganti aja mas, tapi yang biasa, nggak usah yang mahal-mahal. Nah ini saya cabut untuk menghindari terjadinya tadi ya, penggeseran si pelatuknya ini ya. Nah nanti kalau saya lepas yang ininya, yang dikhawatirkan si temlarnya ini geser ke sini, nanti kompresi bocor malah berbet ya, karena permukaannya kan beda Kang Bro, tinggian yang ada dekompresinya. Nah ini kan naik ya kan, jadi yang kita lepas ini aja, nanti walaupun ini geser ke sini dia nggak terjadi masalah berarti. Kenapa Bu? Nggak tahu belakangnya jalan-jalan Bocor kah? kurang angin ya kalau. Oh ya, ntar saya tambangin dulu ya. Oke Kang Bro, cara ngelepas dekompresi ini mudah sekali ya. Kalau saya biasa gampangnya pakai kunci Inggris kayak gini. Kalau punya ragum enak pakai ragum kayak gini ya, untuk nyangkutin si dekompresinya ini. Nah, habis itu ya dipukul bagian noken asnya, tuk gitu, pukul masuk gitu aja. Ini saya praktekin ya, di mana ya. Nah, ambil pemukul yang oke gini ya, ini kita taruh di posisi untuk nyangkutinnya itu. Kita pakai bangku aja ya. Bangku kayak gini, karena alat terbatas, jadi kayak gini aja kalau mau nyabut dekompresi. Kalau mau bertanya, wah kameranya jatuh gini ya Bro. Terus dipukul. Nah ini dekompresi sama bearingnya akan ketinggalan ya. Jadi kayak gini. Kalau Kang Bro beli ori itu kayak gini Kang Bro. Kalau beli ori harganya berapa? Murah aja, sekitar 100-an. Bedanya kalau kita beli ori cuman dapat kayak gini, tanpa bearing, tanpa dekompresi ya. Kalau yang KW itu sudah ada dekompresi dan sudah ada bearingnya ini kayak gitu. Oke, kalau sudah kita cabut itunya, kita pasang lagi bearingnya kayak gini aja, pasang lagi ya kayak gitu. Nanti kita tinggal pasang lagi, kita lihat hasilnya.
Oke Kang Bro ya, ini motor Supra-nya sudah saya rakit, noken asnya yang tadi diganti. Noken asnya sudah diganti dengan posisi dekompresinya dicabut ya. Ini noken as baru, dekompresi dicabut. Sekarang saya akan coba nyalakan. Ini sudah saya pasang semua, tidak tahu nanti berhasil atau tidak. Sudah dipasang duluan karena sudah malam ya. Ini pun harus jadi karena besok motor ini mau dipakai kerja. Kalau nggak jadi yo lembur lagi. Oke Kang Bro ya, tarikannya sudah enak, nggak ada berbetnya. Memang ini tidak disetting langsam ya, karena ya motor-motor di sini memang rata-rata nggak disetting langsam ya. Biasa pengaruh kunci kontaknya nggak ada. Di motor intinya di starter crank. Kalau tadi kan dilepas dia modelnya kayak langsam tapi naik turun ya. Kalau untuk mesin agak kasar, memang sebelumnya juga agak kasar karena mesinnya motor ini kan kondisinya ngasep ya. Nah, normal ya. Jika digas ya dia naik, RPM-nya diturunkan gas ya dia turun. Jadi nggak ada masalah lagi. Memang berarti penyakitnya sebenarnya sih bukan di noken asnya. Penyakitnya sebenarnya di pada plat untuk ngaktifin dekompresi itu. Platnya rusak. Jadi ketika platnya rusak, dekompresi dia tidak terkontrol ya. Dan pelatuknya karena didukung lagi noken as yang awal, pelatuknya jadi bergeser kayak gitu. Itu bisa membuat motor tuh berebet, gasnya naik turun nggak pasti ya, karena kadang pas posisi motor sudah hidup justru klep itu waktu posisi nutup atau langkah kompresi dia malah bocor karena dekompresinya tadi ya. Nah pokoknya intinya dia nggak stabil lah ya, buka nutupnya klep itu nggak stabil. Nah setelah diganti noken dan dibuang dekompresinya, saya lepas ya, motor alhamdulillah bisa hidup normal. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga videonya bermanfaat. Kalau Anda mengalami kasus yang sama, udah ganti busi, udah top kompresi betul ya, karburator bersih, pengapian normal, tapi motor masih berebet-berebet, bisa cek di bagian noken as ya. Untuk motor yang jenis sama mungkin bisa dicek dengan kondisi yang sama seperti tadi. Untuk misalkan motor jenis lain, misalkan Supra 125 atau Beat, di Beat pernah saya videokan yang ada tonjolan kecilnya nggak dipasang itu, atau Supra 125 dia di sini letaknya. Atau misalkan motor yang Yamaha yang lain bisa cek juga. Mungkin segitu dulu videonya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.